Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Bapak Ibu para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semuanya tercurah terlimpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat bersyukur sekali kita sekarang berada di hari yang mulia, di hari Jumat. Kita berkumpul ada dua kemuliaan waktu. Yang pertama adalah kita sendiri berada di hari Jumat yang Nabi SAW bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Satu, berarti kita sekarang berada di hari Jumat yang itu merupakan hari yang sangat dimuliakan. Yang kedua, kita sekarang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kita bertemu dengan waktu yang sangat fadil, yang sangat utama, yang wajib untuk kita muliakan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan, yang menghormati syiar-syiar Allah, maka itu adalah wujud takwa yang ada di dalam hatinya. Semoga hadir jamaah semuanya ya diiringi atau dimulai dengan ibadah fardu salat subuh berjamaah, kemudian juga diiringi dengan zikir, dengan tasbih dan seterusnya, lalu kemudian kita iringi di Jumat pagi ini dengan kajian ya. Insyaallah ini menjadi sebuah amal soleh yang semoga nanti memperberat timbangan kita yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang mencintai beliau, yang rindu dengan beliau, dan semoga kita nanti pada hari kiamat diizinkan Allah untuk bisa bertemu dengan beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang keimanan. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal pernah berbicara begini. Beliau mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'ah. Yuk duduk sebentar agar kita belajar iman kepada Allah, beriman sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita yang dengan aktivitas sehari-harinya yang berbagai macam itu, Mu'adz radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada kita, ijlis bina nu'minu sa'ah. Kalau kita tidak menyempatkan untuk ngecas iman, hadirin, terus kapan kita akan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok perlu kita untuk menebalkan iman atau nambal iman kita atau memperbaharui iman kita? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu seperti baju, jemaah. Seperti apa? Seperti pakaian. Ini kalau pakaian misalnya dipakai terus, kena matahari, kena dingin ya. Kemudian juga bahkan mungkin ketumpahan makanan dan tidak dicuci, apa yang terjadi? Mungkin itu akan menjadi pakaian yang kotor, yang lusuh. Innal iman la yakhlaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu juga bisa lusuh sebagaimana baju yang kita pakai. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memperbaharui keimanan kita kepadanya. Dengan kita belajar, dengan kita memperdalam ilmu, dengan kita beribadah, itu adalah salah satu cara kita ingin tajdidul iman, hadirin. Kita ingin memperbaharui keimanan kita, kita ingin memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ada pelajaran iman yang penting sekali. Terlebih sekarang kita momennya adalah momen Dzulhijjah. Jadi kalau di bulan Dzulhijjah, apalagi di 10 hari pertama, itu kan kita tidak lepas dari haji satu. Dan itu tidak lepas juga dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kurban. Itu juga tidak lepas dari yang namanya sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya di rahmat Allah kita akan mengambil salah satu itu, yaitu berkaitan dengan kurban. Ada dialog antara ayah dan anak.
yang itu diabadikan di dalam Al-Quran, jemaah. Yang itu nanti antara Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail. Dua-duanya adalah nabi, seorang Ismail dengan seorang Ibrahim alaihissalam. Ada 17, para ulama mengatakan ada 17 ayat yang di situ disebutkan hiwar, dialog antara orang tua dengan anak. Ada 17 ya, Mas. Uniknya adalah 14 itu adalah dialog antara anak dengan ayah. Jadi 14 itu dialog antara ayah dengan anak. Contohnya Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail, Luqman dengan putranya, Nuh dengan putranya, dan seterusnya. Lalu tiganya seperti apa? Tiganya itu, dua itu dialog antara anak dengan ibu. Anak dengan ibu itu ada dua ayat. Sedangkan satunya itu dialog anak dengan kedua orang tuanya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita akan berbicara dari ke-17 itu satu topik bahasan yang itu membahas tentang hiwar, dialog, percakapan antara al-ab, seorang ayah, dengan al-ibn, dengan seorang anak. Yang ini kita akan ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kalau hadirin mungkin sedang memegang HP atau sedang membawa mushaf, itu bisa dibuka ya. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat dari ayat ke 100 ya. Nanti kita akan bahas insyaallah sampai ayat yang ke 107 atau 108 biiznillah. Hadirin rahimakumullah, kisah ini berawal dari penantian yang sangat panjang dari seorang Nabi Ibrahim ketika menikah dengan istrinya, tetapi kemudian belum dikaruniai momongan, belum memiliki putra maupun putri. Sampai usia yang sudah sangat senja, dalam sebuah riwayat disebutkan usia beliau itu 86 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Artinya sudah usia, kalau bagi kita mungkin ini kayaknya tidak mungkin lagi istrinya hamil. Tapi bagi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, jamaah. Belajar iman dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok beliau adalah sosok yang sangat teguh, bahkan sejak masa mudanya tidak mengenal putus asa. Bagaimana proses beliau ketika melihat ya masyarakat yang ada di kanan kirinya itu menyembah apa, jamaah? Menyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri sebagai apa? Tukang mahat berhala. Sejak masa mudanya itu dikenal sebagai orang yang punya keteguhan, sampai memecah berhala-berhala yang ada, kemudian menyisakan satu berhala itu kan dicari sama Namrud, raja saat itu. Tapi tidak menurunkan dan menyurutkan semangat beliau untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat beliau diuji dengan itu selesai, kemudian datang lagi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahunan menikah tapi belum dikaruniai momongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu jemaah. Jadi hidup itu ya kita menyiapkan diri untuk selalu ya sabar dan tabah ketika mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian untuk diri kita pribadi selesai, nanti akan datang ujian untuk keluarga kita, entah itu istri, anak, kerabat, atau yang lainnya. Ujian itu akan terus berdatangan. Satu episode selesai, datang yang lainnya, selesai datang lagi, begitu jemaah. Tapi bagi orang yang beriman selalu mengatakan apa? Kita diajarkan ketika mendapatkan nikmat yang membuat kita senang untuk mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini alhamdulillah, dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang bagi kita mungkin tidak kita sukai, berat, bikin kita ini nangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi dan keadaan. Itu yang membuat seorang mukmin itu kuat di tengah terpaan badai yang ada, badai ujian dari kanan kirinya, atas bawah, siap karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat ayat 100, Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ini doa yang juga bisa kita baca. Ya Allah, Rabb habli minas shalihin. Karuniakanlah kepadaku anak yang solih.
Jadi sebelum memiliki anak yang salih, Nabi Ibrahim itu sudah berdoa jauh-jauh hari, jemaah. Artinya berdoa itu kalau orang mau menikah bukan hanya ketika mau menikah, tapi bahkan sebelum menikah berdoa kepada Allah agar nanti dikaruniai pasangan yang salih atau salihah. Begitu juga dengan keturunan yang salih dan salihah, keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Rabbi habli minas solihin. Ini antara doa-doa para nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang kalau kita lihat hadirin, semua doa yang ada dalam Al-Quran itu tidak ada huruf ya, panggilan, nida, langsung Rabbi, Rabbana, Rabbi, kan tidak ada ya Rabbi atau ya Rabbana. Kenapa hadirin? Karena kalau seseorang itu misalnya saya memanggil teman dengan ya fulan, berarti itu menunjukkan seseorang tersebut agak jauh. Tapi kalau saya langsung manggil fulan, langsung berarti itu menunjukkan qurb, kedekatan. Sama halnya ketika kita memanggil Allah dan berdoa dengan mengucapkan Rabbi habli minas solihin, tanpa ya Rabbi, tapi Rabbi menunjukkan bahwasanya Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Pertolongan Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Maka kita mengucapkan Rabbi habli minas solihin. Orang-orang dan anak-anak yang salih. Salih itu seperti apa? Ketika orang tersebut menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, beribadah kepadanya, begitu juga orang tersebut melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai makhluk sosial. Itu adalah orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan hanya sebatas di masjid duduk iktikaf sehari-hari di situ, tidak memenuhi haknya sebagai orang tua ataupun suami di rumah, bukan itu. Tapi orang yang soleh itu adalah dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, begitu juga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai makhluk, yang itu akan bertemu dan bersinggungan dengan yang lainnya. Rabbi habli minas solihin, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya, maksudnya kepada Nabi Ibrahim, dengan seorang anak yang halim, seorang anak yang sabar. Nah, inilah yang nanti disebutkan, maksudnya adalah Nabi Ismail. Karena orang-orang Yahudi mengatakan yang dimaksud adalah Ishak. Tapi para ahli tafsir, Ibnu Katsir dan sebagainya mengatakan yang disembelih itu adalah Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak alaihissalam itu dilahirkan sekitar 3 tahun setelah Nabi Ismail. Lebih tua Nabi Ismail. Ishak lahir setelah kurang lebih 3 tahunan, kurang lebih disebutkan oleh para ulama. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fabasyarnahu bighulamin halim, kemudian kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang sudah berdoa, yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bighulamin halim, dengan anak yang kelak akan menjadi anak yang halim. Al-hilmu itu level di atasnya sabar. Itu al-hilmu. As-sabir orang yang sabar, al-halim ini di atasnya lagi, kesabaran yang ya levelnya di atasnya lagi, al-halim, al-hilmu. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pelajarannya hadirin, kalau kita ini punya kebutuhan, kita punya keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah berdoa, tidak boleh kita putus asa. Kayaknya Allah enggak ngabulin. Sudah doanya tahunan enggak dikabulkan. Jangan sampai keluar itu dari lisan kita. Teruslah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, jangan pernah kita putus asa. Sebagaimana Allah juga tidak pernah bosan untuk memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Kalau ternyata belum Allah berikan di dunia, maka berhusnudzanlah hadirin, pasti itu akan menjadi tabungan kita nanti pada hari kiamat. Atau mungkin Allah ganti dengan yang lebih baik bagi kita, yang lebih kita butuhkan. Jadi kalau kita ini selalu berdoa kepada Allah, jangan pernah kemudian kita merasa kayaknya Allah nggak ngabulin. Pasti dikabulkan jemaah, selama tidak ada penghalang doa kita. Apa penghalang doa hadirin? Di antaranya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebab kenapa kalau doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sendiri, karena kita tidak menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seseorang yang selalu menjaga diri, yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai adalah sesuatu yang halal, diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sumbernya dari sumber yang halal, maka insya Allah itu menjadi sebab doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kita masuk di ayat yang ke-102 dan itu merupakan hiwar, dialog. Hadirin, ini adalah hiwar, dialog antara ayah dan anak. Saat Nabi Ibrahim, kita tadi sudah sampaikan, tahunan menunggu momongan tapi ternyata terlambat. Bagi kita terlambat, tapi Allah ngasih di waktu yang tepat, jemaah. Mungkin kita mengatakan ini sudah telat. Bukan telat, jemaah. Tapi Allah memberikan kepada kita di saat yang tepat. Karena gini, jemaah, kalau seseorang itu diberi tapi ternyata hatinya belum siap, itu kan nanti malah jadi bencana bagi dia. Nggak bersyukur. Dikasih nikmat malah nggak bersyukur karena belum siap. Akhirnya apa? Dosa, kufur nikmat. Tapi Allah memberikan kita nikmat yang kita sudah inginkan. Allah berikan di waktu yang tepat agar kita jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Oleh karena itu jemaah, orang yang beriman itu selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang Ismail ini sudah tumbuh dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa diajak pergi sama bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang tadinya anak kecil yang kalau mandi masih dimandiin, kalau makan masih didulang, dimakan ya, disuapin. Kemudian kalau tidur harus di sama orang tuanya. Tapi pada masa itu ketika falamma balagha ma'ahu sa'i, itu usia di mana anak ini sudah tidak bergantung lagi sama orang tua, maksudnya sudah dewasa dan sudah mandiri. Ya, zahabat masyaqqatuhu, sudah tidak merepotkan, wa aqbalat manfaatuhu, dan sudah bisa dimanfaatkan, bisa dimintai tolong oleh orang tuanya. Itu ayat ini berbicara seperti itu. Bagaimana seorang ayah dan ibu tidak senang ketika anaknya ini sudah tumbuh dewasa, bisa dimintai tolong, bisa diajak ke sini dan ke situ. Hadirin bisa membayangkan ya, ketika kita pada posisi Nabi Ibrahim alaihissalam, nunggunya sudah tahunan. Kemudian ketika sudah diberikan momongan yang bernama Nabi Ismail, tiba-tiba ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, sudah bisa jalan sendiri, main tidak perlu ditemenin misalnya gitu, makan sudah bisa mandiri lah, sudah mandiri. Tiba-tiba datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah, tidak akan pernah selesai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Cintanya kepada anak ini sudah saking senangnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Kemudian ngajak ngobrol. Inilah hiwar, dialog antara ayah dan bapak dalam Al-Qur'an yang diabadikan. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengundang putranya yang bernama Ismail dan mengatakan, ya bunayya, nak, inni ara fil manami anni azbahuka, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelihmu. Ini dalam mimpinya dilihat seperti itu. Para ulama mengatakan itu selama 3 hari berturut-turut Nabi Ibrahim melihat mimpi itu. Makanya kemudian diceritakan kepada putra yang bernama Ismail. Inni ara, maka disebutkan di sini bukan inni ra'aitu. Kalau inni ra'aitu itu dalam bahasa Arab artinya aku telah melihat. Tapi menggunakan fi'ilnya fi'il mudhari yang itu masih berlangsung. Karena apa? Mimpi itu sampai saat ini masih aku lihat. Sebab para nabi mimpinya adalah hak, wahyu, kebenaran. Inni ara. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini inni ara, Nabi Ibrahim terus melihat mimpi itu, terus melihat mimpi itu. Seakan-akan sedang menyembelih putranya. Tapi lihatlah jamaah rahimahullah, bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya, dengan sangat lembut sekali, ya bunayya, menunjukkan bahwasanya anak ini sudah dewasa. Dan ini juga pelajaran bagi kita semuanya, ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi yang penting, itu perlu ada namanya semacam pembukaan terlebih dahulu. Jangan langsung masuk ke poin pembicaraan, topik pembicaraan, tapi kita mulai dengan muqaddimah, ya bunayya, nak, atau yang lainnya.
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku anni adzbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kemudian memutuskan itu dengan keputusan pribadinya, tapi minta dan mendengarkan anaknya. Ini pelajaran penting jamaah rahimakumullah. Kita ini perlu untuk berusaha dan belajar untuk punya seni mendengarkan. Terlebih mendengarkan sebagai suami ya, sebagai suami mendengarkan istri, mendengarkan anak, mendengarkan siapapun. Kita perlu belajar juga untuk mendengarkan itu. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim itu nabi jamaah. Apa manfaatnya minta pendapat anaknya yang masih kecil atau siapapun itu? Nabi, wahyu. Tapi sekali lagi, dalam Al-Quran pelajarannya bagi kita semuanya adalah siapapun kita dan apapun kedudukan kita, tetap kita untuk mendengarkan nasihat dari siapapun. Bahkan mungkin kalau seandainya itu nasihat dari anak tadi itu, anak yang masih kecil. Sebab hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan fanzur madza tara, ini adalah sebuah isyarat bahwa Nabi Ismail sudah bisa diajak untuk berpikir. Sudah diajak berpikir, makanya beliau mengatakan fanzur madza tara. Seorang ayah yang usianya sudah puluhan tahun minta nasihat kepada anaknya yang mungkin masih belasan. Disebutkan dalam sebuah riwayat menurut salah satu ahli tafsir, usia beliau adalah usia balik ya, sekitar 13-14 tahun. Anak SMP jamaah, betul ya? Itu anak SMP, tapi sudah pikirannya sudah dewasa. Apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar. Surat As-Saffat ayat 102. Ayah, ini juga talattuf, ada makna kelembutan di situ. Ya abati if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Anaknya sudah paham jemaah. Nabi Ismail alaihissalam sudah paham bahwa yang dilihat oleh ayahnya, karena ayahnya adalah seorang nabi, itu adalah wahyu. Anaknya sudah paham jemaah. If'al ma tu'mar. Nabi Ismail tidak mengatakan, wahai ayahku kerjakan apa yang kamu lihat, karena anaknya tahu ini adalah perintah. Anaknya tidak mengatakan ya kerjakan sesukamu, karena anaknya sudah paham posisi ayahnya sebagai nabi yang yuha ilaihi, diberikan wahyu kepadanya. Indah sekali jamaah rahimakumullah. Ya abati fa'al ma tu'mar, ya kerjakan apa yang diperintahkan. Anaknya sudah paham, usia 13 tahun sudah paham ini adalah perintah. Menanamkan iman ini yang berat jamaah. Menanamkan iman ini kepada anak-anak ini yang butuh usaha yang tidak ringan. Sudah tahu pada masanya, oh ini perintah, ini larangan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu butuh usaha yang tidak ringan. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Kalau kita berdoanya sekarang meskipun punya anak, apakah terlambat? Tidak terlambat jemaah. Rabbi habli minas sholihin, jadikan itu sebagai doa yang kita selalu lantunkan jemaah, terlebih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jadi ini pelajaran penting jemaah. Doa Allah kabulkan setelah puluhan tahun, barulah kemudian diberikan seorang anak yang sangat hebat sekali. Fanzur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawabannya lebih membuat kita kaget lagi. Ya, pasti insyaallah nanti engkau akan dapati aku sebagai anak yang sabar. Makanya ini sebagai jawaban tadi itu. Allah ketika berfirman dalam surat As-Saffat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan informasi yang menggembirakanmu wahai Ibrahim dengan anak yang halim, anak yang sabar. Makanya Allah kabulkan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau pasti akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Nabi Ibrahim seorang yang tabah, begitu juga dengan Nabi Ismail juga seorang yang sangat tabah, tidak kalah. Makanya buah yang jatuh itu kan tidak jauh dari apa jemaah? Tidak jauh dari apa jemaah? Pohonnya. Ya anak kita itulah ya berat kita seperti apa. Makanya di sini jamaah rahimakumullah, ini pelajaran dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang mengajarkan keimanan kepada kita semuanya. Ketika sudah di hari H, sudah fix, Nabi Ismail sudah siap, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu kemudian ketika mereka duanya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian beliau berdua, Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Tapi ketika menyembelih putranya,
Awalnya wajahnya Nabi Ismail berhadapan dengan Nabi Ibrahim, tapi ya siapa orang tua yang kuatnya ketika ingin menyembelih putranya kemudian melihat wajahnya, itu nggak kuat. Akhirnya apa jemaah? Dibalikan wajahnya. Artinya tatapan Nabi Ismail tidak langsung kepada Nabi Ibrahim. Barulah kemudian siap untuk disembelih. Tapi ternyata apa jemaah? Wa nadainahu ya Ibrahim. Sebelum disembelih ada yang menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Artinya sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan balas setiap orang yang berbuat baik. Semua orang jamaah yang berbuat baik pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini hanya sebatas niat saja jamaah. Nabi Ibrahim tidak sempat untuk sampai menyembelih putranya, tapi keinginan kuat itu sudah nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah terjadi jamaah penyembelihan anak itu? Kan enggak terjadi itu. Berpahala Nabi Ismail, berpahala Nabi Ibrahim juga berpahala. Jadi kalaupun kita sudah punya niatan, kita punya tekad, misalnya bismillah tahun ini 1445 saya ingin berkorban. Kita sudah apa ya? Sudah nabung, sudah nyiapkan uang dan sebagainya. Tiba-tiba kok uangnya malah nauzubillah, misalnya ada hal-hal yang membuat uang itu kurang atau hilang dan sebagainya. Hadirin, kita kalau sudah punya niat yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan berikan ganjaran kepada kita semuanya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah sebuah ujian yang nyata. Ujian iman, ujian kecintaan, jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dalam diri seorang khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah, itu tumbuh benih-benih kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ingin melihat dalam hati Nabi Ibrahim itu ada kecintaan anaknya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin hilangkan itu perasaan. Dengan apa? Dengan cara disembelih. Tapi ternyata alhamdulillah Ibrahim alaihissalam berhasil melalui ujian tersebut. Nah, apalagi hari ini jemaah, kecintaan kepada harta ini jangan sampai kita malah melalaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seseorang pada kedudukannya, jabatannya, jangan sampai malah melupakan tugas dan fungsi dia. Dalam surat Az-Zariyat 56, tugasnya beribadah, bukan yang lainnya. Silahkan cari uang, silahkan ini dan itu, tapi jangan lupa tugas kita yang paling pokok apa jemaah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kita tetap sama, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Allah gantikan dengan apa? Dengan sembelihan yang besar. Yang kita berikan kepada Allah jamaah, itu pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Kemudian kami jadikan Nabi Ibrahim ini nama yang sangat harum, maksudnya namanya terus dikenang. Kita kalau bicara tentang kurban pasti tidak lepas dari nama Ibrahim dan Ismail. Kalau kita bicara tentang haji pasti tidak lepas dari yang namanya Ibrahim dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, ini dari surat As-Saffat ayat 100 sampai 107 atau 108, ini adalah pelajaran keimanan yang sangat besar sekali. Berserah diri kepada Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Mungkin bagi kita saat ini berat nih, kita nerima ketetapan itu. Masa orang harus yang mengeluarkan uang sekian juta untuk berkorban? Tapi ingat jamaah, setiap yang kita keluarkan sedikit apapun itu pasti nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengganti? Tidak harus dengan materi, bisa jadi dengan ketenangan hati, bisa jadi dengan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diganti dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, inilah jamaah belajar iman dari kisah yang Allah abadikan antara dialog ayah dan anak, yaitu Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Semoga kita bisa mempelajari ini semuanya, belajar tentang kesabaran, belajar tentang keteguhan, belajar tentang keyakinan, belajar tentang mendidik seorang anak, dan kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak keturunan, bukan hanya anak kita, cucu, cicit dan seterusnya, yang mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mungkin Allah belum kabulkan hari ini, bisa jadi nanti Allah kabulkan generasi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Karena apa jemaah? Berkat doa-doa orang yang sudah mendahului kita. Hari ini kita bisa mendapatkan mungkin kesuksesan, bisa jadi itu adalah doa-doa orang tua kita, atau simbah kita, atau buyut kita, atau canggah kita, atau yang seterusnya. Kenapa jemaah? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala selama kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.